buat pagi hari ini Tuhan, di mana setiap This meeting is being recorded. kembali Tuhan diberikan sebuah kesempatan untuk kami boleh berkumpul, untuk kami boleh bersama Tuhan, memuji Tuhan, terlebih Tuhan untuk kami boleh mendapat mana dari surga Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Roh Kudus yang selalu memegang kendali setiap kami Tuhan, bahkan Engkau Allah yang memegang setiap alam roh yang ada di tempat hamba-Mu, bahkan di gereja Patmos, di Nabire, Papua, di sana Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Roh Kudus yang akan selalu menembusi Tuhan setiap hati para anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang ditabur oleh siapapun Tuhan, itu seperti satu benih yang jatuh di tanah yang subur Bapa, sehingga akan menjadi sebuah transformasi hidup Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Kau Allah Roh Kudus, biar Engkau bekerja sedahsyat, sehebat, sebebas-bebasnya Tuhan untuk merubah setiap pribadi yang mendengar firman ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, shalom, apa kabar saudara-saudara yang ada di Nabire? Saya buka untuk ruangan kesaksian. Apakah saudara-saudara mau bersaksi terlebih dahulu? Adakah? Adakah? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oh, oke, baik kalau begitu. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat pemimpin di gereja Patmos sana yang telah berikan kesempatan kepada kami komunitas KKS untuk kami boleh melayani dengan membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya setiap pelayanan siapapun akan dapat menjadi berkat, terlebih setiap firman yang kita dengar itu benar-benar dapat merubah, dapat mentransformasi kehidupan kita menjadi satu pribadi yang lebih baik, terlebih benar-benar dinyatakan oleh Tuhan. Kita menjadi satu pribadi yang baik, satu pribadi yang benar. Ada amin? Halo, apakah suara saya kedengaran? Halo? Oh, kedengaran? Oh, oke. Baik. Saya akan bawa satu tema seperti yang ada di flyer, mungkin di tempat saudara. Siapkan wadah. Siapkan wadah. Wadah itu apa? Apa yang dikatakan dengan wadah? Wadah itu bisa jadi sebuah tempat. Kalau kita mau ambil air, ya mungkin bukan mungkin ya. Jadi ember itu adalah wadah dari air itu. Kalau kita mau ambil makanan, piring itulah wadahnya. Nah, tentunya wadah di sini yang saya maksud adalah wadah atau sebuah tempat di mana untuk kita dapat menampung setiap berkat yang Tuhan telah sediakan, yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Nah, saya mau tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Amin. Semua mau diberkati Tuhan, sama. Saya pun mau diberkatin Tuhan. Setiap orang kalau ditanya dimanapun dia berada, mau nggak diberkati Tuhan? Pasti jawabnya
semua akan menjawab, saya mau diberkati Bapak, saya mau diberkati. Nah, sama halnya dengan gereja-gereja, sama halnya dengan hamba-hamba Tuhan. Seringkali hamba-hamba Tuhan berkhotbah, seringkali hamba Tuhan menyampaikan, Tuhan Tuhan telah menyediakan berkat. Terlebih gereja-gereja biasanya setiap tahun itu memiliki visi, itu akan dibawa di ibadah akhir tahun. Visi ke depan, visi tahun depan, visi tahun 2025 adalah akan menikmati berkat Tuhan secara melimpah, terus banyak hal. Intinya visi itu semua hal yang baik, semua hal yang akan dicapai, semua hal yang diimani oleh sebuah jemaat untuk dapat dinikmati di dalam tahun yang akan dilalui itu. Nah, jadi namun terkadang kenapa banyak orang, banyak jemaat, banyak orang percaya tidak menikmati berkat Tuhan? Kenapa? Kenapa visi sebuah gereja, anggaplah gereja A dengan jemaat 100 atau 200, tapi yang menikmati berkat Tuhan itu paling nggak lebih dari 20%. Atau oke lah, kita rata-rata 50% menikmati Tuhan. Nah, kenapa yang 50% itu nggak pernah bisa menikmati berkat Tuhan, nggak pernah bisa meraih apa yang menjadi visi dari hamba Tuhan atau gereja? Sama hal tadi saya tanya kepada bapak-bapak, siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua mau diberkati Tuhan. Namun kenapa hanya sebagian kecil dari kita yang dapat menikmati berkat dari Tuhan? Nah, untuk itu saya bicarakan wadah. Siapkan wadah. Menerima berkat Tuhan sedikit banyak. Sebenarnya bicara berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar berupa materi, kita banyak uang, pekerjaan kita bisa dilancarkan, dimudahkan. Bukan hanya itu. Berkat Tuhan ketika kita bangun tidur, kita bisa menghirup udara. Itu adalah berkat dari Tuhan. Salah satu berkat dari Tuhan. Ada amin? Karena kalau kita sampai disuruh hirup udara ini bayar, coba bayangkan ketika zaman COVID, waktu itu COVID, itu satu tabung gas yang 12 kilo kalau nggak salah. Yang besar itu kurang lebih sekitar 100.000. 100.000 ya. Dan itu habis terpakai satu hari lah, anggaplah satu hari. Coba kalau kita suruh beli oksigen dan bayar ke Tuhan itu, satu hari 100.000. Kali aja umur kita berapa? Kalau umur kita 30 tahun, 365 hari kali 30 tahun. Bayangkan berapa uang yang harus kita keluarkan untuk kita beli oksigen. Nah, seringkali anak-anak Tuhan itu hanya berbicara tentang, iya Bapak, iya saya akan imani, saya percaya, saya imani, saya percaya. Itu sepertinya seperti sebuah kalimat yang klise. Itu sebuah hiasan di bibir kita atau di mulut kita. Iya Bapak. Siapa yang percaya akan diberkati? Amin. Angkat tangan, amin. Angkat tangan, amin. Itu hal yang sudah biasa terjadi di gereja ketika anak-anak Tuhan itu ditanya, ketika jemaat itu ditanya. Nah, namun yang Tuhan mau, kita bukan cuma sekedar bicara. Kita bukan cuma sekedar berkata tentang beriman. Apa sih beriman itu? Beriman. Saya mau kasih sebuah pondasi. Ya, saya berharap ini bisa membuka paradigma
dari kita semua. Saya kutip dari sebuah statement yang dikeluarkan oleh hamba Tuhan yang sekarang sudah pulang, yaitu Evangelis Yusak Cipto. Jadi beriman itu bukan hanya sekedar tentang percaya, tapi juga tentang bagaimana iman itu mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan sehari-hari. Saya ulangi, beriman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang bagaimana iman itu mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan sehari-hari. Ada amin. Jadi, ketika kita beriman, Tuhan akan memberkati kita dengan sebuah kehidupan yang lebih dari sekarang. Amin. Kita selalu teriak tentang amin. Namun sayangnya anak-anak Tuhan cuma sampai pada teriak. Amin. Selesai ibadah, selesai khotbahnya, selesai sudah. Lupa sudah. Lupa sudah. Tapi dikatakan iman juga tentang bagaimana mempengaruhi perilaku. Ketika kita mau memperoleh berkat, kita langsunglah kita bicara tentang berkat, sebuah materi, sebuah keberhasilan. Bukankah materi dan keberhasilan itu tidak hanya kita dapatkan dengan kita berdiam diri? Setuju? Setuju. Jadi kita harus memiliki perilaku yang berbeda. Kalau kita biasanya kita hanya berdiam diri, tapi kita harus memiliki perilaku yang berubah. Yaitu apa? Mungkin kita mulai bekerja, kita mungkin mulai kita berusaha. Nah, sikap kita berubah. Kalau yang tadinya sikap kita mungkin tidak baik, kita mudah tersinggung, kita mudah bertengkar, kita menjadi orang yang sensitif. Padahal biasanya yang sensitif itu wanita, ibu-ibu, kalau datang bulan. Tapi terkadang kita laki-laki juga sensitif. Tersinggung sedikit main pukul, tersinggung sedikit langsung baku pukul, baku hantam, marah. Dan itu yang harus kita lakukan menjadi sebuah keputusan sehari-hari. Kita harus berubah menjadi baik. Jadi sekali lagi saya tekankan, beriman itu bukan cuma tentang percaya, bukan cuma tentang bicara sah. Bukan. Tapi ketika kita berkata tentang beriman, artinya apa? Beriman itu adalah sebuah transformasi, sebuah perubahan dalam hidup kita. Dengan perilaku, dengan sikap. Dan itu kita hidupi sehari-hari. Menjadi sebuah keputusan dalam hidup kita. Saya berdoa jemaat Gereja Patmos di Nabire ini, biarlah masa di dalam tahanan ini menjadi sebuah sekolah kehidupan yang nantinya ketika bapak-bapak keluar dari tempat itu, bapak-bapak menjadi satu pribadi yang berbeda. Ada amin? Nah, jadi setiap orang pasti mengingini yang namanya berkat Tuhan. Setiap orang pasti mau berubah kehidupannya. Namun percayalah, semua butuh proses. Semua butuh perjalanan. Untuk itu kita anak-anak Tuhan diharapkan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan dalam menjalani kehidupan ini, kita semua anak-anak Tuhan itu diharapkan apa? Kita itu benar-benar bergantung kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin bapak-bapak di sana setiap hari dapat yang namanya firman Tuhan. Ada yang namanya kebaktian. Mungkin gak cuma satu hari, satu kali. Mungkin bisa 2-3 kali. Artinya banyak pelajaran, banyak firman. Yang seharusnya
yang seharusnya ketika diterapkan, ketika dihidupin, itu dapat menjadi sebuah alat yang dapat mentransformasi atau merubah sikap kita, perilaku kita, pola pikir kita. Jadi ketika kita keluar nanti, kita menjadi satu pribadi yang berbeda, tentunya menjadi lebih baik. Ada amin? Oke, jadi saya mau bagiin cara atau tahapan-tahapan bagaimana kita bisa, bukan hanya kita bisa meraih janji Tuhan, tapi bagaimana kita bisa menikmati juga janji Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita cuma bisa ngeraih, kita dapat, ya anggaplah kekayaan. Tapi ketika kita tidak diberikan sebuah kemampuan untuk menikmati, ya untuk apa? Untuk apa kita kaya kalau kita sakit? Betul? Mendingan kita sehat-sehat aja toh. Kita bisa makan babi, kita bisa makan yang lain. Coba kalau kita sakit. Ada duit untuk beli babi, tapi kolesterol kita tinggi, kita nggak bisa menikmati. Bahkan orang lain yang menikmati. Jadi, saya mau bagikan bagaimana cara atau tahapan untuk kita bisa mengambil dan menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Percayalah, bagi Tuhan setiap hari, Tuhan mau memberkati kita anak-anaknya. Tuhan mau kita bisa menikmati setiap berkat-berkat. Bahkan kalau Bapak-Bapak baca di Kejadian, kita itu suruh berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh makhluk, atas seluruh ciptaan. Tuhan kasih ke kita. Namun kenapa hanya beberapa orang saja yang bisa menikmati, tapi kebanyakan orang kita tidak bisa menikmati. Kita sama-sama mau baca Alkitab kita. Kalau ada Alkitab silakan dibaca. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 saya bacakan. Judul perikopnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutuplah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi
Kalau kita telaah dari pembacaan ayat ini, di mana menyedihkan sekali ya, di mana istri seorang nabi, bukan cuma sekedar anak Tuhan, tapi nabi. Nabi artinya seseorang yang memiliki sebuah karunia, minimal karunia kenabian, di mana dia bisa karunia kenabian itu bisa bernubuat, mungkin tentang masa depan seseorang atau bahkan masa depan suatu bangsa. Wah, nabi, coba bayangkan. Orang yang hidupnya penuh dengan hadirat Tuhan atau orang yang hidupnya penuh dengan otoritas dari Tuhan. Orang yang hidupnya nempel dengan Tuhan. Orang yang hidupnya mungkin dikatakan kalau kita sekarang tuh orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa anak istrinya harus berhutang banyak? Bahkan anaknya mau diambil untuk dijadikan budak. Sama. Kalau kita lihat kenyataan sekarang, berapa banyak hamba Tuhan yang diberkati, berapa banyak hamba Tuhan yang dapat meraih berkat yang Tuhan sediakan dan menikmati. Karena saya percaya Tuhan adil kok. Setiap orang akan diberkati, apalagi hamba-hambanya akan dijamin oleh Tuhan. Tapi ada hambanya yang bisa mengerti bagaimana caranya mengambil berkat dan menikmati. Namun ada hamba Tuhan yang tidak bisa atau tidak mengerti bagaimana caranya mengambil dan menikmati berkat itu. Makanya kita bisa lihat dalam kehidupan hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, lebih banyak yang diberkati daripada yang tidak diberkati. Betul apa betul? Nah, jadi kalau kita petik pelajaran dari pembacaan ayat tadi di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 itu, jadi cara yang pertama itu, siapapun kita dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita mau menikmati, kalau kita mau mengambil berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, yang pertama, kita harus datang ke Tuhan. Karena Dia yang mempunyai berkat. Kita harus datang ke Tuhan. Apapun yang terjadi. Orang yang sudah bisa menikmati berkat, atau bahkan orang yang belum bisa menikmati atau meraih berkat, semua harus datang ke Tuhan. Karena apa? Karena semuanya berasal dari Tuhan. Mungkin terkadang Tuhan izinkan setiap kita ada di dalam situasi dan kondisi yang tidak enak, atau kita katakan sulit. Atau sekarang yang bapak-bapak sedang rasakan, semuanya serba terbatas, Pak. Semuanya serba terkekang. Saya katakan ketika Tuhan izinkan hal-hal seperti itu pasti memiliki sebuah rencana yang indah untuk kita. Amin. Untuk itu setiap kita, mungkin meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak enak, situasi dan kondisi serba kekurangan, kita harus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, artinya kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Ketika kita bisa berdamai dengan keadaan kita, rasanya hidup ini akan lebih ringan. Coba bayangkan ketika hidup kita selalu bersungut-sungut. Bapak-bapak selalu bersungut-sungut dalam menjalani hari-hari. Apakah itu dapat merubah vonis? Kan tidak. Apakah akan dapat mengurangi masa tahanan? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi pada tahapan ini harus datang ke Tuhan. Kita harus minta hikmat Tuhan. Kita harus belajar berdamai dengan keadaan.
Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerti. Ketika Tuhan berikan kita hikmat, ketika Tuhan berikan arahan, kita dapat menangkap. Kita dapat menangkap. Karena tidak banyak orang itu bisa mengerti kesalahan dia. Orang itu akan lebih cenderung, lebih mudah menghakimi. Karena ada pepatah kan, ada pepatah, gajah di seberang laut itu bisa kelihatan, tapi kuman di pelupuk mata itu nggak kelihatan. Sorry, kuman di seberang laut bisa kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi kita mudah untuk melihat kesalahan orang lain, tapi kita nggak bisa melihat kesalahan kita. Kita selalu menyalahkan keadaan, bahkan ada beberapa orang mungkin lebih menyalahkan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa saya tidak diberkati, Tuhan? Tuhan bilang, lu datang ke saya kalau lu ada masalah. Tapi kalau lu tidak ada masalah, kalau lu ada di dalam masa jaya, lu lupa. Lu anggap semua yang lu dapat itu dari lu. Tuhan bilang seperti begitu ke kita. Jadi pada tahap ini, kita sama-sama mau belajar, ayo kita mendekat ke Tuhan. Kita mengerti hati Tuhan. Saya percaya kok, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Dia mau memberkati siapapun. Yang kedua, taat dan percaya. Nah, ini. Taat dan percaya. Saya percaya ketika kita tidak mau mendekat kepada Tuhan, omong kosong kalau kita bisa taat dan percaya kepada Tuhan. Untuk percaya aja susah, apalagi taat. Betul? Kalau kita tidak mendekat ke Tuhan, untuk percaya aja susah, apalagi taat. Kalau kita baca di ayat ketiga sampai keempat, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Saya katakan, sekali lagi, kalau kita tidak pernah mendekat ke Tuhan, jangankan taat, percaya pun pasti sulit. Tidak ada alasan untuk janda ini percaya kepada perkataan Elisa. Tidak ada alasan. Dia coba kumpulkan bejana. Kalau sekarang kita bilang ember lah, ember-ember. Pergilah mintalah ember-ember dari luar, daripada tetanggamu. Jadi kita disuruh, janda itu disuruh pinjam ember-ember seluruh tetangganya. Bejana-bejana yang kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Janganlah terlalu sedikit. Jadi artinya ketika Tuhan memberi arahan kepada kita, nah, kalau kamu mau meraih berkatku, ya usahalah. Usaha. Berusaha. Janda ini berusaha untuk meminjam. Walaupun mungkin saya percaya janda itu juga bingung. Ini untuk apa nih? Elisa ini untuk apa nih? Kalau kita disuruh pinjam ember, artinya ada sesuatu yang akan dicurahkan, ada sesuatu yang akan ditampung dalam ember itu atau bejana itu. Betul? Dia cuma percaya. Nah, janda ini percaya kepada perkataan Elisa, makanya dia taat. Dia melangkah, dia mengajak anak-anaknya. Nah, kamu ke kanan dan ibu ke kiri. Kita sama-sama pinjem semua ember-ember yang ada di tetangga kita. Bahkan dikatakan, janganlah terlalu sedikit. Mungkin maksudnya, ya udah,
Kalau mungkin di rumah tetanggamu embernya ada airnya, ya sudah, boleh nggak airnya ditumpahin dulu, embernya dipinjam. Jadi kalau kita mau ambil setiap berkat yang Tuhan telah sediakan itu, bekerjalah dengan lebih keras. Jangan kita cukup. Jadi orang kalau sudah punya penghasilan, andai kan kita bekerja dengan gaji anggaplah 2 juta. Tapi dia bermimpi dia mau bisa memiliki motor, apalagi oto. Susah. Kalau mau meraih seperti begitu, hal-hal seperti itu, ya bekerja lebih keras. Oh, kalau penghasilan saya 2 juta, saya bisa menyimpan, saya bisa menabung 500.000 setiap bulan. Dari sisa apa yang dipakai, berarti saya harus lebih lagi menabung. Pulang kerja mungkin kita jual nasi kok, atau kita kerja di tempat lain ambil jam malam atau apapun. Artinya usaha lebih. Yang tadinya setiap bulan kita bisa menabung 500, tapi bisa kita tambahin 100.000, 200.000, atau kita bisa tambahin lagi 500.000 lagi. Jadi untuk mencapai impian kita punya motor atau oto itu bisa lebih cepat. Jadi banyak anak-anak Tuhan itu selalu ya diam. Cukup dengan iman. Foto dari mobil atau motor itu dipasang, terus ditumpangin tangan, kasih minyak, diurapin. Salah nggak? Itu nggak salah. Itu tindakan profetik, itu tindakan iman kita. Tapi sebagai manusia, kita hidup di alam nyata, hidup di alam natural ini, ya kita harus melakukan sebuah tindakan. Bukti dari percaya kita dan ketaatan kita kepada Tuhan, ya kita harus bekerja. Kita harus berusaha lebih keras lagi untuk kita bisa menyiapkan wadah yang lebih besar. Kenapa? Karena kita membutuhkan, karena kita menginginkan berkat yang lebih besar. Jadi kalau kita cuma diam, kalau kita cuma cukup bekerja seperti hal yang menjadi rutinitas kita, ya mungkin ya tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Makanya di sini tulis, tetapi janganlah terlalu sedikit. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, datang kepada Tuhan. Oke, mari sama-sama kita katakan datang kepada Tuhan. 1, 2, 3. Saya belum mendengar. Datang kepada Tuhan. Oke, datang kepada Tuhan. Yang kedua, taat dan percaya. Oke, taat dan percaya. Nah, yang ketiga. Ini di tahapan ketiga tidak banyak anak-anak Tuhan ini yang bisa lulus di sini. Kalau di tahapan kedua aja, kalau mereka yang tidak mengerti, kalau mereka yang tidak dapat menangkap hikmat dari Tuhan, mereka tidak akan dapat menikmati berkat Tuhan lebih besar. Nah, apalagi di tahap ketiga. Tahap ketiga itu tahap di mana ketika kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Di mana bijaksana mengelola berkat Tuhan. Bijaksana mengelola berkat Tuhan. Kalau kita baca dari ayatnya, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada hamba Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Artinya apa? Artinya minyak yang telah ditampung pada bejana-bejana, pada wadah-wadah, pada ember-ember wanita itu sangat banyak. Kenapa saya katakan sangat banyak? Karena nggak hanya cukup untuk bayar hutang, tapi hiduplah dari lebihnya
engkau dan anak-anakmu. Wow. Coba bayangkan Bapak-Bapak, hiduplah dari lebihnya. Hiduplah dari lebihnya. Apakah hidup itu cuma setahun 2 tahun? Kan tidak. Puluhan tahun. Artinya apa? Artinya wanita itu benar-benar terbebas dari masalah keuangan selama hidupnya. Nah, berapa banyak dari kita anak-anak Tuhan jatuh pada level ini? Kenapa? Karena kita tidak bisa mengelola. Kalau bahasa rohaninya, kita tidak dapat menjadi bendaharanya Tuhan. Ada sebuah kemiskinan yang di dalam kita yang belum beres. Ketika kita sudah diberkati sama Tuhan, mau besar, mau kecil, setiap berkat yang kita terima itu, kita buat untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan hati kita, daging kita. Dan itulah yang iblis mau. Karena Alkitab berkata roh itu penurut dan daging itu lemah. Jadi iblis atau dunia itu menyodorkan di depan mata kita apa yang enak menurut daging kita. Kita punya uang sedikit, seharusnya kita bisa simpan. Kenapa? Makanan kita mungkin sudah ada. Ya, anak-anak sudah tercukupi semua. Tapi masih sisa. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan terus, kalau kita mau menyiapkan diri kita menjadi sebuah wadah untuk berkat Tuhan yang lebih besar lagi, bukankah sebaiknya kita simpan? Tapi kan, seperti saya katakan, ada banyak kemiskinan di dalam jiwa kita yang terus merongrong kita untuk dipenuhi. Bisa jadi kita di rumah sudah punya TV 32 in, tapi TV itu belum rusak kok. TV itu masih baik-baik aja. Oh, tapi sekarang keluar TV model baru, Bapak. Oke. Jadi saya beli lagi. Padahal sama toh. Sama-sama kita lihat TV, gambarnya sama, bergerak. Atau zaman sekarang handphone. Sudah punya handphone, bisa WhatsApp, bisa mainan sosmed, bisa untuk ditelepon, bisa apapun. Semua fungsi sama. Tapi ketika lihat iklan, wih, ini handphone lebih bagus ini. Oh, ini lebih lebih mutakhir, teknologinya begini dan begitu. Padahal kita nggak mengerti berapa banyak coba. Apalagi udah seumur saya nih, udah hampir 50. Mengerti tentang teknologi handphone, wah nggak banyak. Bahkan banyaknya gaptek. Namun kenapa harus beli handphone mahal dengan teknologi tinggi? Kan nggak kepake sebenarnya. Sebenarnya itu cuma untuk memuaskan kemiskinan kita. Karena apa saya katakan? Bangsa ini terjajah ratusan tahun. Bangsa ini dimiskinkan ratusan tahun. Makanya saya katakan kebanyakan orang Indonesia itu senang ketika dianggap kaya, ketika dianggap berhasil. Malah banyak yang jatuh kepada pura-pura kaya. Padahal lebih baik pura-pura miskin kalau menurut saya. Apa buktinya? Orang Indonesia kebanyakan itu tidak lebih senang dianggap kaya, dianggap berhasil. Apa buktinya? 3 bulan sebelum Lebaran atau sebelum Natal kalau di bapak-bapak Indonesia bagian timur, coba cek penjualan motor, kredit motor sama kredit mobil itu pasti melambung tinggi. Karena apa? Karena ketika orang-orang itu pulang ke daerahnya mau bawa motor baru, mau mobil baru, atau setidaknya bawa kendaraan, biar apa? Biar dikatakan berhasil.
sama teman-teman, sama keluarga, sama tetangga. Tapi setelah hari raya itu selesai 2 minggu, dapat kolektor, kejar-kejar. Karena apa? Karena nggak bisa bayar cicilannya. Nah itu. Berapa banyak kita yang konsumtif. Oh, Indonesia dengan 270.000 penduduk dan negara kita, percayalah, negara kita itu apapun produk apapun yang dijual oleh negara lain asal diiklankan di Indonesia, itu semua pasti laku. Semua pasti laku. Zaman BlackBerry ada di Indonesia, BlackBerry keluar. Di Amerika handphone BlackBerry tidak laku. Tapi di Indonesia penjualannya melambung tinggi. Motor, mobil. Pabrik motor di Indonesia itu satu hari itu produksi puluhan ribu loh. Puluhan ribu. Satu hari. Tapi selalu habis kok. Selalu habis. Jadi kita bisa bayangkan betapa konsumtifnya kita. Betapa kita selalu ingin dikatakan kita bisa, kita kaya, atau kita berhasil. Padahal mungkin kemampuan dari sebagian banyak orang nggak ada. Alhasil apa? Tahun bertahun berganti sampai akhirnya pada masa yang tidak produktif lagi, sudah tidak bisa kerja, masa pensiun, tidak punya tabungan. Bagaimana? Nah itu. Jadi bijaksanalah mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita. Saya pernah baca itu pola pikir orang kaya dan pola pikir orang miskin. Kalau pola pikir orang kaya, dia akan mengosongkan tabungannya dengan berinvestasi. Jadi dia membiarkan isi tabungannya habis dijadiin investasi. Nah, investasi itu menghasilkan uang balik. Jadi dia mendapat sebuah penghasilan pasif. Dia tidak bekerja, tapi duit dia bekerja. Tapi pola pikir orang miskin, bagaimana dia caranya menghabiskan tabungannya. Cuma untuk apa? Memuaskan keinginannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mau memberkati. Tapi sebenarnya perilaku kita, pola pikir kita, itu yang membuat wadah itu menjadi berlubang. Jadi bocorlah. Jadi sebesar apapun wadah yang kita sediakan, sebesar apapun berkat yang Tuhan telah berikan pada kita, tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan bijaksana, ujung-ujungnya apa? Kita akan bocor dan kita akan jadi miskin lagi. Kita akan jadi miskin lagi. Punya duit 100-200 ribu, kita beli Shopee atau kita beli arak. Kita mabuk. Selesai. Tapi kalau 100-200 ribu dikumpulkan dengan kurun waktu 10, 20, 30 tahun, mungkin saya katakan. Itu bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil. Atau bisa beli sawah. Menjadi sebuah investasi yang nantinya akan bisa menguntungkan walaupun kita nggak bekerja. Jadi saya tutup. Tuhan telah sediakan dan Tuhan ingin mencurahkan semua berkat. Tuhan ingin anak-anaknya itu menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan itu setia. Meskipun kita tidak setia. Nah, yang membuat kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Yang buat kita bisa meraih, mengambil berkat yang Tuhan sediakan. Mau banyak, mau sedikit.
itu tergantung dari wadah kita. Tergantung dari wadah kita. Yang pertama, mau nggak kita datang kepada Tuhan? Yang kedua, mau nggak kita taat dan percaya? Yang ketiga, mau nggak kita menjadi satu pribadi yang bijaksana dalam mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi saya berdoa kepada setiap kita. Saya katakan kepada setiap kita. Karena apa? Karena saya pun perlu didoakan. Saya pun hamba. Meskipun hamba Tuhan, saya memiliki kedagingan. Pasti. Tidak ada yang kebal dosa. Sekalipun dia hamba Tuhan. Tidak ada. Bahkan yang dikatakan nabi pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi saya berharap kita semua, kita bisa menikmati di dalam tahun ini. Mungkin bapak-bapak yang di dalam, bapak-bapak harus mulai merencanakan sebuah rencana untuk meniti kembali kehidupan bapak-bapak setelah keluar dari lapas nanti. Apa yang harus saya perbuat? Jadi bapak-bapak jangan sampai bapak-bapak keluar itu ya biasa aja. Oh, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya keinginan apa-apa, saya lalui aja hidup. Jangan sampai bapak-bapak. Jangan sampai. Jadi saya berharap biarlah di lapas ini menjadi tempat perenungan bapak-bapak untuk bertemu dengan Tuhan, untuk meminta hikmat Tuhan, untuk mengumpulkan setiap ide-ide yang Tuhan berikan kepada bapak-bapak yang ada di dalam. Sehingga ketika keluar nanti tinggal diterapkan, tinggal diimplementasikan. Sehingga apa? Bapak-bapak keluar nanti menjadi satu pribadi yang benar-benar dapat meraih dan menikmati janji-janji Tuhan. Ada amin? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan. Namun kami percaya Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan kami, tidak terkecuali dengan bapak-bapak yang ada di gereja Patmos ini, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah Tuhan, yang selalu berbicara Tuhan, kepada setiap kami Tuhan. Untuk kami benar-benar menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Untuk kami Tuhan dapat menjadi satu pribadi-pribadi yang benar-benar berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang selalu mengajar kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa dalam situasi dan kondisi apapun kami datang kepada Engkau. Untuk kami juga boleh percaya dan taat kepada Engkau. Untuk kami boleh Tuhan berjalan di jalan-jalan-Mu. Tuhan, gandeng setiap kami Tuhan. Tentukan langkah-langkah kami. Pegangi hati dan pikiran kami. Agar mata kami selalu tertuju kepada Engkau. Dan Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan Tuhan. Untuk kami dapat mengelola, untuk kami benar-benar dapat menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang bijaksana. Ketika nanti Engkau memberkati kami Bapak. Sehingga Tuhan, setiap kami Tuhan, terkhusus Bapak-Bapak Tuhan yang ada di gereja Patmos Tuhan. Ketika keluar nanti Tuhan, ketika kehidupan yang Engkau angkat Bapak, mereka akan menjadi satu pribadi yang benar-benar menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak. Hingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Apakah langsung doa berkat, Bapak? Ya, bisa. Oke, kalau begitu saya ajak seluruh jemaat untuk berdiri dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Biarlah tangan Bapa sendiri yang menuntun engkau untuk masuk ke dalam lingkaran anugerah-Nya. Dan biarlah
cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus itu memeluk setiap kita, meradiasi hingga menghabisi semua yang bukan dari Tuhan, yang ada di dalam tubuh jiwa roh kita, dan biarlah perjalanan, pembelaan, dan perkenanan dari Allah Roh Kudus itu selalu menyertai engkau. Dan terimalah damai sejahtera dan sukacita surga mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.